Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahayu, NIM 2305111177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jessie Alexander Alim, MPD. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, luas, dan keliling serta tidak memiliki ketebalan. Teman-teman bisa menganggap bangun datar itu seperti sebuah kertas yang memiliki bentuk tetapi tidak memiliki ruang, atau dia hanya bisa dilihat di satu sisi saja, seperti kertas. Kertas itu kita hanya bisa melihat depan. Macam-macam dari bangun datar itu ada lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita akan membahas bangun datar yang pertama, yaitu lingkaran. Apa sih lingkaran itu dan apa saja sifat-sifat dari lingkaran? Mari kita bahas. Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari kurva dan bukan garis lurus sehingga tidak termasuk poligon. Sifat-sifat dari lingkaran itu memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi seimbang, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran, dan memiliki diameter konstantan. Untuk mencari rumus luas lingkaran yaitu Pi dikali R dikali R. Untuk kelilingnya yaitu Pi dikali diameter atau Pi dikali R dikali R. Yang kedua, persegi. Persegi merupakan bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Sifat-sifat dari persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, serta memiliki 4 sumbu simetri putar dan lipat. Rumus luas untuk mencari persegi yaitu sisi dikali sisi, dan untuk keliling persegi yaitu 4 dikali sisi atau sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi. Yang ketiga, persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Sisi persegi panjang yang lebih panjang adalah panjangnya dan sisi yang lebih pendek adalah lebarnya. Sifat-sifat dari persegi yaitu memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang, memiliki 4 sudut sebesar 90 derajat, memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar, serta memiliki 2 diagonal atau garis melintang yang sama panjang. Rumus luas mencari persegi panjang, panjang dikali lebar, untuk kelilingnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Yang ketiga adalah segitiga. Segitiga merupakan suatu bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Segitiga ini ada 3 macam, yaitu ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Adapun sifat-sifat dari segitiga itu adalah segitiga siku-siku memiliki 3 sisi dengan satu sudutnya 90 derajat. Rumus luas untuk mencari segitiga yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Dan untuk kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C. Atau untuk mencari kelilingnya itu adalah setiap sudut dari segitiga itulah untuk mencari kelilingnya. Yang kelima adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Sifat-sifat dari jajar genjang adalah memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sejajar. Pada umumnya, jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri. Memiliki 4 sudut, di mana sudut yang berurutan berjumlah 180 derajat, atau sudut A tambah B sama dengan 180 derajat, sudut A tambah D sama dengan 180 derajat. Memiliki 2 garis diagonal AC dan BD. Untuk mencari luas dari jajar genjang yaitu alasnya dikali tinggi, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali alas ditambah B. Yang keenam adalah belah ketupat.
Belah ketupat adalah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sisi belah ketupat berlawanan sejajar. Sudut belah ketupat yang berlawanan sama. Dua sudut adalah sudut lancip atau lebih tertutup, dan dua sudut tumpul atau lebih terbuka. Sifat-sifat dari belah ketupat yaitu memiliki empat sisi yang sama panjang, di mana sisi yang berlawanan sejajar. Garis diagonal membelah belah ketupat dengan sudut siku-siku. Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Memiliki dua sumbu simetri lipat dan putar. Untuk mencari luas dari belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk mencari kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Yang ketujuh, layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya serta dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat dari layang-layang yaitu tersusun dari 4 buah sisi dengan dua pasang sisi yang sama, mempunyai 4 buah sudut sebesar 360 derajat, mempunyai satu simetri lipat, tidak mempunyai sumbu simetri putar, dan mempunyai dua diagonal yang tidak sama dan saling tegak lurus. Untuk mencari rumus luas dari layang-layang yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. A, B, C, D ini merupakan sudut-sudut dari layang-layang. Jadi untuk mencari kelilingnya, setiap sudut dari layang-layang ditambahkan. Dan yang terakhir itu ada trapesium. Trapesium merupakan bangun datar berupa segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar serta panjang sisinya berbeda. Sifat-sifat dari trapesium adalah memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar. Memiliki 4 sudut dengan jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat dan trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama. Trapesium ini sama seperti segitiga, memiliki 3 macam. Ada trapesium siku-siku, trapesium sembarang, dan trapesium sama kaki. Untuk mencari luas dari trapesium yaitu 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Keliling trapesium yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Oke, masuklah kita ke materi yang kedua yaitu bangun ruang. Bangun ruang adalah suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Nah, bangun ruang ini terbagi lagi menjadi 2 jenis. Ada bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi lengkung itu contohnya seperti kerucut, bola, dan tabung. Sedangkan bangun ruang sisi datar contohnya itu kubus, balok, limas, dan prisma. Kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung dulu. Yang pertama itu ada kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi yang melengkung sebagai selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Contoh dari kerucut ini adalah gagang es krim cone. Sifat-sifat dari kerucut adalah memiliki 2 sisi, 1 sisi alas dan 1 sisi selimut. Sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki sebuah titik puncak, memiliki 1 rusuk, dan memiliki garis pelukis, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak ke titik pada lingkaran. Untuk mencari volume dari kerucut yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Untuk mencari luas permukaannya yaitu Pi dikali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Nah, berbeda ya dari bangun datar tadi, bangun ruang ini memiliki volume dan luas permukaan. Sedangkan bangun datar tadi, dia mencari luas dan keliling saja. Itu dia yang menjadi perbedaannya. Karena bangun ruang ini memiliki ruang, jadi dia ada volumenya. Bangun ruang lengkung yang kedua itu ada tabung. Tabung adalah
sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan bidang sisi tegak menyelimuti badannya dengan persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk tabung itu seperti susu kaleng, alat musik drum, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari tabung yaitu memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, tutup, dan selimut. Memiliki 2 rusuk, tidak memiliki titik sudut, sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran berukuran sama, dan jarak antara sisi alas dan tutup disebut tinggi tabung. Untuk mencari volume dari tabung yaitu Pi dikali R kuadrat dikali T. Luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Bangun ruang lengkung yang terakhir yaitu bola. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki batasan sisi berbentuk lengkungan. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena bentuknya bundar. Tetapi bola memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas volume atau ruang. Contoh benda yang biasa kita temui adalah bola yang kita gunakan untuk olahraga sepak bola. Sifat-sifat bola yaitu bola memiliki satu sisi dan tidak memiliki rusuk. Titik O dinamakan titik pusat bola, ruas garis OA sama dengan OB, dinamakan jari-jari bola. Ruas garis AB dinamakan diameter bola, dan sisi bola adalah kumpulan titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Sisi tersebut dinamakan selimut bola. Teman-teman bisa lihat pada contoh gambar. Untuk mencari volume bola yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 atau R kubik. Luas permukaan bola yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Sekarang kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Yang pertama itu ada kubus. Kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serupa, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Contoh kubus itu seperti kotak kardus yang sama ukuran, dadu, dan lain sebagainya. Sifat-sifat kubus yaitu mempunyai 6 buah sisi permukaan, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, dan sisi kubus berbentuk persegi. Dan untuk rumus dari volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Dan untuk mencari luas permukaannya yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Yang kedua, balok. Balok adalah suatu bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Contoh dari balok ini ada kotak pensil, lemari pakaian, kulkas. Untuk sifat-sifat dari balok adalah memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan ukurannya sama, memiliki 8 titik sudut, dan memiliki 12 rusuk. Rusuk-rusuknya sejajar dan ukurannya sama. Untuk mencari volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaannya yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Yang ketiga ada limas. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Limas memiliki alas berbentuk persegi disebut piramida, sedangkan limas dengan alas berbentuk lingkaran disebut kerucut. Contoh benda limas adalah piramida di Mesir dengan alas persegi. Adapun sifat-sifat dari limas adalah alasnya dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jika sebuah limas alasnya berbentuk segi 4, maka nama limasnya adalah limas segi 4. Memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa bidang segitiga. Tinggi limas merupakan jarak terdekat dari puncak ke alas limas. Dan memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Untuk mencari volume dari limas yaitu 1/3 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan untuk mencari luas permukaannya, luas alas ditambah luas selubung limas. Dan yang terakhir adalah prisma. Prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup berbentuk persegi atau bermacam-macam. Ada yang segitiga, ada yang segi 4, dan sebagainya, yang memiliki ukuran yang sama atau kongruen.
Contoh barang sehari-hari yang kita temui berbentuk prisma itu adalah atap, tenda camping, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari prisma itu adalah memiliki 5 sisi, baik itu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga berukuran sama, memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut, dan jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Untuk mencari volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi, dan untuk mencari luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.